amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Dr. Andes Husni Abdul Rahman, maka Allah bikul hayati wa nafa'na bi barakati ulum. Yang kami hormati para alim ulama, para guru, para ustaz yang berkesempatan hadir pada hari ini, yaitu guru kita Ustaz Basuki Rahman, Ustaz Ahmad Bayaki, Ustaz Haji Abdul Malik, orang tua kita Bapak Haji Ali Sodikin, Bapak Haji Haidar, Bapak Adam Suparman, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya yang kami hormati, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada bapak ibu sekalian. Wabil khusus kepada DKM Musyawarah Tanjurda, yaitu Bapak Haji Ahmad Suhaimda beserta jajarannya. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita sampaikan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, serta nikmat beriman kita dalam Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang kemudian akan dilanjutkan dengan taklim ahad pagi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Husni Abdul Rahman dalam kajian materi, yaitu 4 golongan yang diridhoi oleh surga. Ya, betul. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah bersama-sama kita dengarkan, kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Husni Abdul Rahman. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Mushola Tanzilul Huda, para asatidz, para hujaj, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang juga saya hormati, saya muliakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada para beliau. Mudah-mudahan para guru kita, para sesepuh kita akan senantiasa mendapat limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu kan? Ada. Ya, ibu-ibu dan juga seluruh jamaah rahimakumullah yang saya hormati, saya muliakan. Memulai kajian, setelah tadi kita bersama membaca sholawat, marilah kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian kita pada pagi ini besar manfaatnya untuk bekal kehidupan kita, bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan keturunan kita serta masyarakat kita. Kita doakan mereka yang telah banyak dan besar jasanya terhadap mushola ini, baik mereka yang telah berwakaf, beramal jariah maupun memakmurkannya. Begitu juga orang-orang yang telah banyak dan besar jasanya di dalam kehidupan kita, kedua orang tua kita, para guru kita, anggota keluarga dan kerabat-kerabat kita. Mereka yang telah meninggal dunia senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzah mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang lain yang masih hidup bersama kita yang turut mendoakannya, Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya,
sehingga perjalanan kehidupan kita ke depan selalu berada di dalam jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki hari ke-6 ya, bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam limpahan karunia iman Islam, sehingga kita bersama bisa bersilaturahim, bermuajahah, laksanakan agenda rutin yang sudah dirancang oleh DKM Mushola ini, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Semoga aktivitas kita pada pagi ini akan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, zikir yang tadi kita baca itu besar sekali manfaatnya, karena itu merupakan benteng akidah kita. Di mana orang yang membaca Sayyidul Istighfar, kata Nabi, dibaca dengan penuh keikhlasan. Kalau dibaca di pagi hari, ya dibaca di pagi hari ini, sebelum sampai sore dia wafat. Kemungkinan bisa nggak begitu? Saya, jadi bacanya pagi, belum sampai sore dia wafat. Maka kata Nabi, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Ya. Kemudian kalau dia baca di waktu sore, saya pada maghrib gitu, belum sampai subuh, besok dia meninggal. Itu juga kata Nabi, dakhalal jannah, masuk dalam surga. Bukankah itu memang tujuan kita? Benar gak? Apalagi tadi kita berikrar di hadapan Allah dalam hadis disebutkan begitu. Mereka yang mengucapkan radina bi raditu billahi robba, di hadisnya raditu ya. Raditu billahi robba bil islami dia wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka dijamin masuk surga. Jadi ini dua benteng akidah ini betul-betul dipegang. Ya, jangan sampai kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi ini, ya tadi sudah tanya-tanya sama Mbak Yusuf nih, kira-kira yang mau saya sampaikan sama nggak yang kemarin? Nggak, katanya beda. Nah, karena yang mau saya sampaikan ini tadi yang dikasih tahu sama protokolnya ya, saya Arifin, yaitu 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Jadi surga rindu. Ya, 4 golongan orang yang dirindukan surga. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dan juga Imam Abu Dawud. Ya, beliau Rasulullah bersabda, sabdanya gini. Ya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'im fi syahri Ramadan. Itu 4 tuh. Jadi kata Nabi, al-jannah, surga itu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Dia merindukan 4 golongan orang. Termasukkah kita di sini? Ntar kita jabarkan. Tapi saya sebut dulu satu-satunya nih. 4 golongan itu yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka baca Quran.
Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Ini susah-susah gampang yang kedua ini. Ya, yang ketiga, wamut emil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang keempat, wassaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kalau kita masuk ke empat-empatnya komplit udah, alhamdulillah. Ya, saya singgung dulu tentang Ramadannya. Nah, Ramadan dulu nih, ya Bapak ya. Yang penting empat-empatnya kebahas, insya Allah. Enggak nyampe jam 7 kok. Iya. Ya lagi pulang nggak pakai makan, kan pada sahur kan? Iya. Ya, kalau kasih makan dosa panitianya. Ya. Jadi Ramadan pertama puasa, saya mau singgung dulu. Ya, Nabi memberi kabar bahwa di surga itu ada satu pintu surga. Namanya Ar-Rayyan. Jadi di dalam surga ada pintu surga, nama pintunya Ar-Rayyan. Melalui pintu itulah masuk nanti orang-orang yang berpuasa. Yang berpuasa itu. Sehingga nanti dipanggil, diseru oleh penjaga surganya yang jagain pintu Ar-Rayyan ini. Mereka berkata, aina so'imun, mana orang-orang yang dulu suka puasa. Dipanggil begitu. Maka fayaqumuna, maka bangkitlah semua orang-orang yang berpuasa tadi, yang dulu berpuasa di dunia, fayadkhulun, mereka masuk ke dalam surga semua. Setelah mereka semua masuk, maka pintu Ar-Rayyan dikunci. Enggak ada lagi yang bisa masuk selain mereka yang tadi udah masuk. Tuh. Ini boleh Bapak Ibu percaya, saya percaya, dan boleh membuktikan ya. Benar gak? Ya buktikan aja. Benar gak ya? Jadi orang yang rajin puasa. Kan kalau saya cerita neraka jangan dibuktiin, percaya aja. Benar gak? Tapi kalau surga diceritain boleh nggak buktiin? Boleh. Ya, iman dan amal soleh, makanya hati-hati betul yang namanya iman akidah itu. Ya, jangan sampai luput dari jiwa kita, apalagi sampai murtad dia. Nauzubillah min zalik. Orang yang murtad dari agama Allah, dari Islam, kemudian dia mati dalam kekafirannya, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Semua pahala amalannya dihapus, baik dunia maupun akhirat. Sedangkan dosa yang nambah. Baik. Jadi puasa Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa, kenapa ini? Siangnya di puasa, malamnya di tarawih, gitu ya. Nah, maka Rasulullah kasih kabar gembira buat orang yang puasa ini. Apa kata Nabi? Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu, wasanantu qiyamahu, faman somahu wa qomahu imanan wahtisaban, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Atau kama qala Rasulullah. Bulan Ramadan, kata Nabi, adalah bulan di mana Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Dan aku, kata Nabi, mensunnahkan kamu untuk bangun malamnya. Ya, ibadah tarawihnya. Ya, terserah, mau mulai dari sholat isya langsung boleh, mau mulai jam 10 malam juga boleh. Mau mulai ini jam 12 juga boleh, cuman kagak ada yang ngumpul terus gitu. Ya benar ya? Udah kebiasaan kita dah, habis apa namanya? Ba'da sholat isya, setelah ba'diyah isya, usahakan ba'diyahnya sholat juga. Jangan sampai habis sholat isya jadi langsung ngasih isyarat gitu sholat tarawihnya, biar sholat ba'diyah isya dulu. Ya, jangan sampai nggak sayang-sayang itu, mumpung bareng-bareng. Ya, kalau pakai pulang dulu kan kita suka kagak. Habis sholat isya pulang nih, nggak bakalan ba'diyah di rumah dia. Bener nggak kira-kira? Iya, makanya untuk tarawih mumpung nanti habis itu mau tarawih, nah gitu. Habis sholat isya, ba'diyah dulu, baru tarawih. Kasih syarat tuh yang Bilalnya, sebutnya Bilal kan ya, gitu. Ya, jadi kata Nabi, aku mewajibkan kamu siangnya puasa. Allah mewajibkan, aku kata Nabi mensunahkan kamu untuk qiyamnya Ramadan, wa qiyamul lail. Ya, qiyamul Ramadan. Nah, faman somahu wa qomahu imanan wahtisaban, kata Nabi. Barang siapa yang siangnya puasa, malamnya dan menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan sholat, zikir dan sebagainya, imanan wahtisaban, dasarnya iman. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang Allah perintah pasti bermanfaat, apa yang Allah larang pasti berakibat buruk buat kita.
Maka kalau mereka yang melakukan itu, siangnya dia puasa, malam di qiyamul lailnya, menghidupkan malam Ramadan, maka nanti selesai Ramadan, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuh. Akan keluar semua dosa-dosanya sehingga keadaannya seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Habis dosanya. Kalau pengen mati di situ nggak apa-apa itu. Ya, habis dosanya. Tapi kita ngarepnya biasanya panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taati. Kan sering kita baca itu. Ya. Itu puasa itu. Ya, banyak hadis-hadis berkaitan dengan puasa Ramadan. Kejelasan banyak, ntar ketinggalan yang 3 lagi. Benar gak? Tapi ngingetin aja bagi kita itu Ramadan ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan baik siang maupun malam. Karena orang yang berpuasa di siang hari dasarnya iman mengharap keridhaan Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga malamnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Ramadannya, maka dilakukan itu karena iman mengharap ridha Allah, akan keluar semua dosa-dosanya yang telah diampuni oleh Allah dosanya. Jadi siang dia puasa dapat ampunan, malam dia tarawih dapat ampunan. Benar dah, habis dosanya. Siang diampuni, malam diampuni gitu. Ya, itu keutamaan kelebihan dari puasa, khususnya puasa Ramadan itu. Di mana ibadah-ibadah yang sunnah, yang baik-baik, kalau kita mengerjakannya bernilai fardu, dan kalau kita mengerjakan yang fardu bernilai 70 kali lipat. Tuh, jadi yang fardu bernilai 70 kali lipat. Sedangkan yang sunnah, yang baik-baik, yang dianjurkan, maka itu akan bernilai fardu. Begitu besar. Ya, keutamaan dari bulan suci Ramadan. Pantaslah di antara orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi kan terkadang ada juga yang nggak puasa ya. Kayaknya ada gitu, biasa aja. Ya, yang nggak lapar-laparin aja. Kan puasa lapar. Justru kita dididik untuk peduli kepada orang bahwa lapar itu nggak enak. Benar nggak? Lapar itu nggak enak. Maka kita bersyukur kalau Allah memberikan kita rezeki masih bisa makan. Ya, Bapak ada juga orang banyaknya duit jutaan, bahkan mungkin miliaran, tapi nggak bisa makan. Ya koma, rumah sakit kan nggak bisa makan itu. Duitnya banyak miliaran, percuma aja. Mendingan kita yang cuma 100.000 tapi makannya doyan banget. Nah itu. Ya, itulah puasa Ramadan. Ya, pantas. Ya, bahkan di awal-awal Ramadan kata Nabi dalam hadisnya, surga itu diberi hias. Begitu berhias, diperbaiki dulu iniannya, pernik-pernik surga itu. Dan para bidadari ini juga ada siap nyambut orang-orang yang nanti ya masuk ke dalam surga. Jadi bidadari dandan baru gitu, ya rapih. Bagaimana konteksnya? Nah, itu ada berita dari Rasulullah, pasti benarnya mau buktiin silakan. Itu cuman syaratnya kalau mau ketemu bidadari surga, syaratnya mati dulu. Benar nggak ya? Ya kalau nggak mati nggak bisa. Mati dulu dan masuk surga gitu. Kalau nyemplung ke neraka nggak ketemu. Dirindukan surga dalam puasa. Nah, dari yang pertama tadi, bahwa surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah tadi talil Quran, orang yang suka baca Quran. Jadi jangan anggap enteng baca Quran itu. Karena Quran itu memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan Nabi menjelaskan itu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti bagi orang yang membaca, apalagi bisa sekalian mengamalkannya. Itu. Jadi nggak usah ragu, baca aja. Mau ngerti kayak artinya, mau enggak baca. Yang namanya Quran ini sering saya jelasin ya, yang Quran itu yang bahasa Arab, bukan terjemahan. Gua kagak ngerti baca Quran bahasa Arab, gua baca terjemahan aja, nggak ada pahalanya, nggak ada manfaatnya. Sebab yang dijanjikan pahala 1 huruf 10 kebaikan itu baca hurufnya. Ya. Jadi orang yang baca 1 huruf dari Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalia. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca 1 huruf dari huruf Quran,
maka akan memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan. Yang 1 kebaikan dilipat ganda menjadi 10. Jadi pahala minimal baca Quran 1 huruf adalah 10. Tuh. Ya, itu dijanjikan oleh Allah seperti itu. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti sudah 30 kebaikan baru baca alif lam mim saja. Ya, cuman baca Quran jangan 1 hari 1 ayat, kedikitan. Benar nggak? 1 hari 1 halaman bu, nah, boleh tuh, ya. Atau terserah dah. Yang penting jangan one day one ayat. Dulu kan dipopulerin nih, Meki Sumantur ya. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Jangan kelamaan. Itu maksudnya perumpamaan saja. Jangan sampai Quran nggak dibaca. Nikah, mas kawinnya, maharnya Quran dan seperempat alat sholat. Sampai anak 3 Qurannya masih disegel. Mana itu? Coba kalau misalnya mas kawinnya kalung 10 gram langsung nempel ke leher nggak? Nempel. Iya, jadi kalau di kebidan ada nanti begitu maharnya Al-Quran, baca, buka. Ya, jangan nggak dibaca, mubazir itu di situ. Ya, jadi 1 huruf 10 kebaikan. Bahkan ada kabar gembira dari Nabi berkaitan baca Quran ini. Apa kata Nabi? Wallazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi syakun lahu ajran. Orang yang baca Quran, penekannya orang yang baca Quran. Allazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran. Wa huwa mahirum bihi, dan dia bacanya mahir. Berarti benar makhrajul huruf, benar tajwidnya, apalagi bisa bagus. Emang kita disuruh baca Quran dengan suara yang bagus. Tapi kalau suara kita bilang nggak bagus, jadi bagus-bagusin, jadi lucu ntar. Itu baca aja sesuai kemampuan suara kita. Kalau Imam kita sebenarnya udah cakep suaranya, insya Allah. Ya, jadi orang yang baca Quran dia mahir membacanya. Kata Nabi, ma'as safaratil kiramil barah. Nanti dia akan meninggal di padang mahsyar berkumpul di barisan para malaikat. Nah, itu. Nah, yang baca Quran, baca juga nih. Bacanya tersendat-sendat. Masih salah-salah huruf kadang-kadang. Makhrajnya kurang pas. Tajwidnya juga yang panjang dipendekin, yang mesti ditahan kagak ditahan, yang mesti kagak ditahan malah ditahan. Kan bisa begitu. Namanya mesti belajar. Ya. Apa kata Nabi? Lahu ajron, untuk dia itu dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala pertama 1 huruf 10 kebaikan. Pahala kedua, Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan perbuatan baik. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya kami tidak menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Kan di surat Az-Zalzalah dikasih tahu tuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Melakukan kebaikan meskipun hanya seberat debu. Ada yang ngatain debu, yang ada atom, ini kecil intinya. Ya, maka akan diperlihatkan nanti pahalanya. Ya Roh, dikasih lihat nih pahalanya. Gitu. Makanya jangan sekali-kali menyia-nyiakan amal kebaikan meskipun dianggap ringan dan enteng. Ringan banget, teman-teman. Apa tuh di antara nih perbuatan baik yang ringan banget, gampang ngerjainnya, senyum sama saudara kita. Senyum kan nggak mau modal, benar gak ya? Itu asal namanya sedekah, kan senyum sedekah. Ada Nabi yang bilang tuh, senyum pada saudaramu sedekah. Jadi sedekah dengan senyum, karena yang lain kita nggak punya. Cuman namanya sedekah harus ada timbalannya, ada yang beri, ada yang nerima. Nah kalau kita senyum sendiri-sendiri nggak ada yang nerima, jangan juga. Kalau di jalan senyum sendiri-sendiri, nggak perlu banyak sedekah, lah kagak ada yang nerima, jangan senyum-senyum, benar gak? Nah itu bisa disalahin, salah arti kita. Ya dibilang lagi apa namanya, caleg gagal kali. Nah gitu, kan juga ada yang stres tuh, udah ngeluarin miliaran, gagal. Gitu. Bisa nggak jadi gitu? Bisa, ya. Jadi yang pertama itu ada ta'lil Quran, suka baca Quran. Jadi Quran baca. Sebab apa? Nabi sudah mengingatkan kepada umatnya.
nanti akan datang bagi umatku, kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuh, la yabqa minal Quran illa rasmuh. Tidaklah tinggal dari Islam kecuali namanya saja. Namanya aja Islam, tapi perbuatannya, tindak tanduknya udah gak mencerminkan Islam sama sekali. Curang, bohong, itu kan juga bukan perbuatan Islam itu. Nabi kan larang. Iya. Ya, dilarang oleh Nabi. Iyyakum wal kadzib. Jauhi olehmu bohong, dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan menunjukkan kamu jalan kepada kedurhakaan kepada Allah. Sedangkan fujur itu durhaka kepada Allah, menunjuki jalan ke neraka. Jadi larang. Yang disuruh jujur. Alaikum bisidqi. Itu, ya. Jujur, karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, albir. Sedangkan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Nah, dari informasi begini nih, kita adanya di mana, yang nilai mah diri kita sendiri dah. Ini tukang bohong apa bukan? Mana gak ya? Iya, masa yang milih cuma ada 200, tahu kok jadi 2000? Nah, gitu. Ya kan ada berita begitu. Ya, tungguin aja udah. Jadi Bapak, Ibu rahimakumullah, Al-Quran. Yang pertama, orang yang suka baca Quran yang dirindukan. Jadi pesan saya, jangan sampai kita nanti, yang Nabi katakan nanti, Quran tidaklah tinggal dari Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Tulisannya banyak, dicetak, jutaan kitab itu. Yang baca kagak ada. Dan yang paling jangan sampai di rumah kita Quran itu lenyap. Quran itu ada di rumahnya, jajar banyak, kumpulin, banyak banget itu. Satu pun kagak ada yang dibaca, nggak kedengeran suaranya Quran dari rumahnya. Ini berarti rumah yang celaka ini. Sebab Nabi berpesan begini, nawwiru manazilakum bisolah watilawatil Quran. Berikan rumahmu cahaya, biar terang rumahmu itu. Dengan apa? Bisolah, pertama dengan sholat. Yang kedua baca Quran. Bahkan Al-Quran ini kata Nabi, afdolu ibadati ummati tilawatil Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan udah terang begini, hadis masih nggak mau baca juga. Yang salah kita udah. Benar gak? Iya. Yang kedua, wahafizil lisan, yang didudukan surga. Orang yang pandai menjaga lidahnya. Makanya kata Nabi, beruntung orang yang bisa bisa menjaga lidahnya itu. Beruntung dia yang bisa menahan kelebihan omongannya. Dan juga beruntung orang yang bisa menginfakkan dari hartanya. Udah jelas itu. Kalau omongan disuruh stop, dijaga gitu, jangan sampai keluar asal keluar. Iya, sekarang udah medsos ya. Wah, sekarang kadang-kadang lidah udah ganti dengan jari. Benar gak? Gue sih gak nyala orang, gue cuma ketik doang. Sama aja. Kan ketikan sekarang. Mencela orang, menyakiti orang. Bisa gak lewat ketikan sekarang di HP? Bisa. Itu. Makanya menjaga lidah itu, orang yang bisa menjaga lidah, itu termasuk orang yang dirindukan surga. Dirindukan oleh surga. Ada satu kisah begini nih. Ya, kisah ini katanya berkaitan dengan Luqman Al-Hakim tuh yang namanya ada di Quran, surah Luqman. Beliau bekerja pada satu majikan. Suatu hari majikannya mau kedatangan tamu. Maka majikannya berpesan, tolong Luqman, saya mau kedatangan tamu, saya mau menjamu mereka, tolong belikan daging yang paling bagus untuk saya suguhkan ke tamu-tamu saya nanti. Luqman mikir-mikir, daging apa yang paling bagus? Apakah dada, paha? Enggak, ujung-ujungnya dibeli lidah. Dibeli lidah, borong tuh daging lidah. Diolah deh tuh. Iya, kalau bisa ngolahnya lidah juga enak juga. Baik yang bisa, yang kagak bisa mah kagak. Terus sate padang aja kalau nggak salah lidah ya daging ini. Iya bisa, doyan, bener gak ya? Nah, diolah deh tuh. Udah selesai. Suatu hari, karena ini tadi majikan heran itu. Ini Luqman gimana sih kok saya nyari daging paling bagus? Enggak ada apa lagi selain lidah. Lidah dibeli. Satu saat kasih lagi. Nanti ada juga tamu saya mau datang juga. Tolong belikan olah daging yang paling jelek. Paling jelek sekarang suruh nyarinya. Lidah lagi diborong. Lidah lagi. Ya selesai tamunya pulang ya Luqman majikan nanya. Apa sih maksudnya? Saya suruh cari daging yang paling bagus. Dagingnya lidah. Cari yang paling jelek, lidah. Kenapa? Jawabannya lihat. Ya, lidah adalah sebaik-baik daging.
Karena dengan sebab lidah ilmu bisa disampaikan. Orang yang bermarahan bisa jadi berdamai. Benar gak? Itu lidah itu. Orang yang tidak baik perbuatannya bisa baik dengan sebab lidah. Tapi sekaligus lidah adalah seburuk-buruk daging. Dengan sebab lidah fitnah bisa disebar. Dengan sebab lidah orang damai bisa berkelahi. Dengan sebab lidah kebenaran bisa disembunyikan. Bisa gak? Bisa. Dia tahu, tapi bilang kagak tahu. Bilang gue dicurang, dia tahu. Gue gak mau urusan, ntar gue cacat. Nah gitu, habis sudah. Ya, tuh lidah tuh. Makanya ada pepatah di negeri kita, lidahmu adalah harimau. Lidahmu harimau. Pandai-pandai menjaganya aman. Harimau itu menjagain kita. Kenapa? Dia keenakan, dikasih makan, segala macam gitu. Tapi kita perlakuan nggak bagus, dia biarnya kelaparan. Nah kita ini dimakan. Tuh. Ya, jadi itu. Jadi hafizil lisan. Sehingga lidahnya, itulah makanya kalau dikembalikan kepada Quran tadi, ya lidahnya gunakan untuk baca Quran. Atau berzikir dan sebagainya. Bukankah ada zikir yang ringan di lidah, berat di timbangan, Allah sangat menyukainya. Ini sering dibaca kalau menunggu orang sholat subuh. Rabbil firli, itu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, istighfarnya. Zikirnya tadi itu ada dua kalimat, ya, khafifatani fil lisan, ya, wa thaqilatani fil mizan, wa habibatani ilar rahman. Ringan mengucapin di lidah, berat kalau ditimbangkan akhirat. Allah senang banget dengan kalimat itu. Kalimatnya dua tadi. Pertama, subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, subhanallahil azim. Ringan nggak mengucapinnya? Ringan. Iya. Boleh dizikir baca itu sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, sambil berbaring. Kalau sambil tidur nggak bisa. Benar gak ya? Zikir sambil tidur nggak bisa. Tapi sambil berbaring bisa. Bener gak ya? Oh, tidur cuma zikirnya. Itu. Tapi tidur berbaring namanya. Dan terakhir yang ketiga nih, tiganya melonggan. Wamut imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Sekarang dikit-dikit di Jakarta itu nggak terlalu kelihatan, benar gak ya? Tapi coba kalau lihat di daerah-daerah, benar gak ya? Iya. Nanti katanya mau ada program yang bikin program makan gratis. Ya, biayanya bertriliunan, ngeri juga itu. Masuk ke perut dia apa ke perut orang miskin kira-kira? Nggak tahu. Ya, jadi Bapak Jamaah rahimakumullah, ada 4 orang golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, orang yang suka baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lidah. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang lapar. Yang keempat, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan masuk 4-4-nya. Benar gak ya? Baca Quran, alhamdulillah. Meskipun dikit bacanya, tapi rutin. Kenapa? Karena Nabi juga bilang bahwa amalan yang disukai oleh Allah diantaranya adalah dia konsisten. Meskipun mudawamah, meskipun sedikit. Baca Qurannya sehalaman. Lama-lama habis nggak? Habis. Teman pesan saya jangan sayat ya. Kelamaan habisnya. Nanti baca Fatihah 7 hari. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul azim. Udah nggak baca lagi 7 hari. Nah Yasin bulanan itu 83 ayat. Apalagi Al-Baqarah ratusan hari. Alif Lam Mim, Sadaqallahul azim. Besok ngaji lagi buka ayat kedua. Ya, zalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin, Sadaqallahul azim. Kelamaan. Ya. Dan kalau kita pengen khatam, ya kalau minimal di bulan Ramadan 1 hari ya 1 juz minimal. Kalau disanggup 2 juz boleh, 3 juz juga boleh. Ya, tapi juga jangan berlebihan karena Nabi melarang juga kalau kita hampir 1 hari khatam. Ya, kalau duduk mulu bacaan yang lain-lain ketika ketinggalan kerjaannya. Ya, bacalah Al-Qur'an karena memberikan syafaat. Ya, jadi ada 4 ya orang-orang yang dirindukan surga. Pertama orang yang baca Quran, yang kedua menjaga lidah, yang ketiga memberi makan orang lapar, yang keempat yang puasa di bulan Ramadan. Ya, sekarang ini kajian kita ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah jam 6 kali, cepet banget. Udah ya? Iya. Cepet jam 6, kalau terusin lengkap ya bisa 7. Tapi jelas mau ada yang mau nanya nggak? Sebentar, 1 aja dah. Saya jawab kalau ada pertanyaan 1.
Ada? Nggak ada, udah jelas ya. Pulang juga nggak usah makan ya. Oke, gitu. Ya, mau nanya? Ya, silakan. Bagaimana kalau misalkan juga makan ini kan orang jemaah yang beri makan di saat bulan Ramadan, apakah itu ganjarannya bagaimana kan ganjaran yang memberi makan? Oh, membedakan berbuka. Nah, gitu. Karena makan berbuka ada di hadisnya. Kayak orang yang memberi makan orang berbuka, diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, kami ini nggak punya makanan. Mau ngasih makan apa? Meskipun yang dikasih cuma segelas air. Jadi kita ngasih orang buka segelas air aja itu segitu. Besar pahalanya itu. Diampuni dosa-dosa kita dan mendapat pahala. Sedangkan orang yang yang kita kasih minum juga nggak berkurang pahalanya dengan puasa. Ya, tapi kalau kita nyuruh orang berbuka bukan waktunya, berdosa kita. Udahlah, tanggung itu, nungguin kelamaan, nggak boleh. Harus kita tahan, ya, kecuali bagi yang sakit. Gitu. Begitu ya. Jadi memberi makan orang buka puasa. Oh, di sini kan setiap maghrib ngadain ya. Ya terserah kirimin aja. Apaan aja kayak, benar gak ya? Iya. Kecuali kalau emang udah diatur dananya, belinya seragam sama. Tapi kalau bawa masing-masing kan nggak seragam, apaan aja. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau doyan makan. Kalau nggak doyan jangan dicela. Ingat ya. Doyan makan. Kalau nggak doyan jangan mencela makanan. Makan itu ya ginian gua dikasih gua kagak doyan. Jangan. Ya, nggak enak gua dikasih ginian, nggak boleh. Dibawain sayur kangkung tidak. Dibawain sayur kangkung. Ya sayur kangkung gua dikasih. Nggak bisa gua sepurat ini. Gitu, nggak usah dibilang. Oh ya, makasih. Nah, kebetulan kita dibawain sayur kangkung. Kebetulan kita goreng ayam. Tuker. Alhamdulillah, makasih. Nih ya, ini saya juga belum bikin goreng ayam nih kebetulan. Saya kasih 3 potong. Kan jadi cakep. Benar gak ya? Nah, terus udah gini, gimana itu Kang Salma? Ya kita nggak ada yang sedekahin lagi orang yang bisa. Kan itu pegang. Sedekahin lagi. Benar gak? Nah, jadi begitu berjalan. Ya, gitu. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ini, kalau kita nggak doyan, jangan makan. Tapi jangan mencela. Selama makanan itu halal. Ya, tiap hari makan sama tempe sama tahu. Ya makan tempe sama tahu juga kenyang kalau nasinya sepiring munjuk. Benar gak? Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang saya jelaskan ada kekeliruan, mengkoreksi dan perbaikannya. Ya, akhirnya mari kita tutup ya. Mudah-mudahan ingat yang tadi ya. Ya, ambil itu yang mana aja di bulan Ramadan, benar ya, bisa semua alhamdulillah ya, bisa yang mana jangan sampai satu pun kagak ada. Kalau satu pun kagak ada, berantakan udah. Baca Quran kagak, ngomong ya fitnah mulu, nyakitin orang. Benar gak ya? Ada orang kelaparan yang mau gue pikirin, ini begitu repot lagi. Puasa, masya Allah, masa bodoh. Gue nggak mau berlapar-lapar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan sadiqa, nas'aluka dinan qayyima, nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka amalan salihan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya bika namut ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil khair waqtim lana bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi malunya kemarin ya salam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik.